Tetapi ingat firman Tuhan ajar kita, kalau engkau mau benar dalam memutuskan sesuatu, belajarlah untuk dahulukan orang lain daripada kepentinganmu. Kepentingan kita tuh bukanlah segala-galanya. Yang terpenting adalah kepentingan orang lain. Kenapa? Karena dengan itu kita memuliakan Bapa kita di sorga, itu firman Tuhan bilang. Karena dengan perbuatan kita, ketika engkau melakukan perbuatan baik, maka engkau sedang memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Jadi perbuatan baik gak menyelamatkanmu, tetapi dengan berbuat baik, orang lain dapat mengenal Bapa kita yang ada di sorga. Bagaimana cara kita mau punya masa depan yang baik, yang disusun dari keputusan-keputusan hidup kita? Yang pertama, dahulukan orang lain. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau diberkati, Anda mau punya masa depan yang cerah, Anda mau punya hari esok yang dihormati sama orang lain, yang disegani oleh orang lain, perhatikan baik. Justru ketika engkau ingin dipandang orang lain, belajar untuk memandang orang lain terlebih dahulu. Gak usah sakit dengan orang-orang yang mengecewakan kita, yang nyakitin kita. Karena hari ini kita diberkati, karena Tuhan lihat perlakuan mereka sama kita. Ini tujuan kita hidup, untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menyelesaikan apa saja yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita suami, ini pun adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita istri, kalau saya dikasih Tuhan juga anak, kalau Tuhan kasih saya pekerjaan, bagaimana saya beres dari pekerjaan saya? Jadi kita nggak usah begini, kok dia kayaknya lebih diberkati daripada saya ya, kok kepercayaan yang diberikan sama dia lebih banyak ya daripada saya. Tunggu dulu, satu hal yang Tuhan percayakan kamu selesai nggak? Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih malam hari ini kami dapat datang kembali di hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami bergabung bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ucapan syukur kami ada dalam setiap perkenanan Tuhan, di mana Tuhan selalu memberikan kami waktu untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, beracaralah dan bertatalah dalam setiap pujian dan penyembahan. Kami mau masuk lebih dalam lagi dan menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kami Tuhan yang bergabung, Tuhan yang memberkati kami. Setiap jaringan yang kami gunakan ada dalam jaringan yang diberkati Tuhan. Alat-alat yang kami gunakan pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Zoom Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia,
Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sekali lagi, Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja.
dahsyat dalam hidup kami. Tiada terselami rencana-Mu Tuhan, dan takkan pernah gagal untuk bergerak dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, ku menyembah-Mu, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Semua katakan, Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari sembah Tuhan sekali lagi. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, Bapa dan Raja kami. Kau Allah yang hidup, yang membuat kami selalu terpesona. Oh, I love you, Lord, I love you, Lord, I love you, I love you, Lord. I love you, I love you, I love you. Jesus, we love you. Jesus, we love you. Biar kami menikmati penyembahan Tuhan. Biar kami menikmati, memuji dan menyembah-Mu. Kau lebih dari apapun juga. Kau lebih dari apapun, lebih dari siapapun juga. Oh, satu dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau satu dalam
domba Allah, mulia, mulia namamu. Sekali lagi, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau yang percaya mujizat terjadi di tempatmu masing-masing malam hari ini. Kau yang percaya setiap sakit disembuhkan malam hari ini. Kau yang percaya pemulihan Tuhan terjadi malam hari ini. Kau yang percaya imanmu didewasakan malam hari ini. Mari angkat tanganmu di tempatmu masing-masing. Sanjung Tuhan, sama-sama katakan, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Worship Him. Yesus, domba Allah, yes Lord, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Sekali lagi katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. You're my everything, God, the Lord. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Engkaulah segalanya. Engkaulah segalanya. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, we enjoying your presence Lord. Kami menikmati hadirat-Mu, segala-galanya Tuhan dalam hidup kami. Hidup kami tidak menentu, hidup di dunia ini tidak menentu. Tetapi satu hal yang kami tahu, ketika kami dekat dan menikmati hadirat-Mu, maka Engkau Allah yang menentukan segala sesuatunya. Kau yang menentukan kami diberkati, kami sehat, kami kuat, dan kami dapat menikmati hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau baca firman-Mu, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya persilakan Saudari Hana. Shalom, selamat malam Bapak. Anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya
anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.'" Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Dipersilakan Saudari Chris Angela. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu." Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan firman kepada mereka, "Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya." Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. 15. Setelah itu, berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. 16. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan ditulis itu ialah tulisan Allah, dikutik oleh loh itu. 17. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia pada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar." 19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. 20. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah Tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata." Mereka berkata kepadaku, "Buatlah untuk kami Allah
yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas, haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Dipersilakan Saudari Grace Angela. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu, akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu. Oke. Kita sudah membaca firman Tuhan dalam Keluaran pasal 32. Di sini kita akan lihat ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Bu, suaranya terdengar tapi kecil. Tapi kecil ya. Sekarang masih kecil. Lumayan sih. Iya. Kalau sekarang kedengeran? Lumayan sudah. Saudari Hana, oke ya? Masih bisa ya? Iya. Ya, Bapak Ibu, ayat pertama dan ayat kedua berkata bahwa ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Kita lihat sini bahwa Harun ini, walaupun dia saudaranya Musa yang memimpin saat itu, tetapi ternyata Harun ini dia lebih takut kepada orang Israel saat itu dibandingkan lebih takut kepada Tuhan.
Jadi memang situasi dan kondisi Harun ini di saat itu sulit karena tidak ada Musa. Musa juga lagi di atas gunung menerima 2 loh batu dari Tuhan, yaitu 10 perintah Tuhan. Dan Harun yang ditekan oleh bangsa Israel untuk membuat Allah bagi mereka. Kita lihat poin yang pertama bahwa kita harus belajar untuk takut pada Tuhan saja. Kita harus belajar bahwa kita harus memegang kebenaran di atas segalanya. Dan walaupun kita dalam tekanan, kita harus belajar untuk takutlah kepada Tuhan saja. Firman Tuhan dalam Matius pasal 10 ayat 28 berkata, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Jadi ada hal-hal dalam hidup kita mungkin merasa lebih takut kepada manusia kalau kita tidak mengikuti apa yang dikatakan, yang dilakukan, walaupun jelas kita tahu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi mari kita mau belajar malam hari ini. Yang pertama poinnya itu kita harus takutlah kepada Tuhan saja. Kita harus menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan dan kita belajar untuk takut kepada Tuhan. Dan poin yang kedua kita lihat di sini dalam ayat setelahnya berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Jadi posisi ketika Allah berbicara kepada Musa, ini posisinya Allah itu dan Musa sedang ada di atas gunung. Jadi Musa ini lagi berjumpa dengan Allah di atas gunung. Dan Allah berkata bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dan turunlah. Berarti posisinya mereka tuh ada di atas, tetapi Allah tahu apa yang terjadi di bawah. Makanya dikatakan pergilah dan turunlah. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Nah, poin yang pertama tadi bahwa kita harus takut kepada Tuhan saja. Dan poin yang kedua adalah Allah itu adalah pribadi yang maha tahu. Jadi kita lihat walaupun Allah ini sedang dalam tanda kutip sibuk gitu ya dengan Musa di atas gunung, tetapi Allah tuh tahu apa yang terjadi di bawah. Makanya dikatakan kepada Musa, ayo kamu turunlah dan lihat bangsa Israel ini semua sudah membuat anak lembu buatan mereka. Jadi kita belajar bahwa Allah itu adalah pribadi yang maha tahu. Dia tahu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin secara kasat mata kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi Dia Allah yang maha mengetahui. Dia mengetahui setiap hal yang kita lakukan dalam kebenaran. Dia pun Allah yang tahu segala sesuatu yang kita lakukan di luar kebenaran. Firman Tuhan di Amsal pasal 15 ayat 3 berkata, "Mata Tuhan ada di segala tempat dan mengawasi orang jahat dan orang yang baik." Mari kita belajar di poin yang pertama untuk kita takut hanya kepada Tuhan saja. Poin yang kedua, Allah itu adalah pribadi yang maha tahu. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, kita lihat ayat 32 dan seterusnya berkata bahwa tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa bahwa siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan. Kita lihat di sini bahwa poin yang ketiga, Allah itu mengasihi dan Dia juga pribadi yang menghukum. Makanya Allah itu lahir ke dunia sebagai bayi penuh kasih gitu ya, tetapi Dia Allah yang akan datang di kali yang kedua sebagai hakim. Kita mungkin mengenal Allah itu mengasihi, tapi Dia juga Allah yang mengajar kita dan memberi hukum juga. Nah, di ayat Keluaran pasal 34 ayat 6 sampai 8 ini ayat terakhir bahwa
Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia dan kesetiaan, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jadi malam hari ini kita mendengarkan firman Tuhan bahwa mari, begitu banyak pertolongan Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan ini. Sama seperti bangsa Israel, mereka sudah mengalami begitu banyak hal dalam kehidupan mereka. Mereka lepas dari Mesir, lepas dari perbudakan, mereka bahkan diselamatkan dari bangsa Mesir yang akan membunuh mereka dalam perjalanan. Tetapi Allah melindungi mereka. Ketika Allah juga membukakan jalan bagi mereka, Allah memberikan mereka makan, Allah memberikan mereka minum, memberikan mereka daging, bahkan melindungi mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tetapi ketika doa mereka belum terjawab, ketika doa mereka belum mereka lihat jawabannya, mereka mulai membuat Allahnya mereka sendiri. Dan malam hari ini mari kita belajar untuk mengenal siapa Allah kita. Allah kita Allah yang penuh kasih, tapi juga mau mengajar kita setiap hari untuk kita semakin takut akan Dia. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Saya serahkan kepada Ibu Bernika. Shalom, selamat malam saudara-saudari terkasih, Bapak Ibu. Berikut beberapa pengumuman Gereja Sencaki Maranatha Church. Untuk saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih yang rindu membuka rumahnya untuk ibadah lawatan keluarga, bisa menghubungi Bapak Hezekia. Untuk doa malam akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 9 dengan link yang sama yang akan dibagikan melalui WA gereja. Untuk ibadah Super Wave Youth dilaksanakan setiap hari Sabtu di onsite dan online. Onsite di Gereja Sencaki, Jalan Sencaki 1 nomor 16 pukul 5 sore. Ibadah raya dilaksanakan 3 kali. Setiap hari Minggu ada ibadah raya pertama di pukul 7, ibadah raya kedua pukul 15, ibadah raya ketiga pukul 17. Untuk pokok doa bagi saudara-saudari terkasih yang dalam kelemahan tubuh dan pergumulan, malam ini dengan kasih Kristus didoakan oleh saudara Christian. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang berkenan memberikan persembahan bisa melalui rekening gereja yang tertera pada layar monitor. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih penyertaan perlindungan-Mu sepanjang pagi hingga malam hari ini kepada kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Tidak kurang suatu apapun, Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kekuatan, Engkau menyertai kami. Bahkan Engkau menyertai apa yang kami kerjakan Tuhan. Engkau sendiri yang membuat segalanya lancar dan berhasil. Membuat kami produktif dalam kehidupan kami. Membuat kami semakin ingat bahwa Engkau yang nomor satu Tuhan, bukan segala-galanya. Maka segala hal yang kami kerjakan Tuhan dapat kami selesaikan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami Sencaki. Tuhan berkati gereja kami Sencaki. Tuhan, biarlah gereja kami semakin tumbuh dan berkembang menjadi gereja Tuhan yang menjadi berkat bagi seluruh jemaatnya Tuhan dan juga bagi seluruh warga di sekitar gereja Sencaki. Berkatilah Tuhan warga sekitar gereja Sencaki di daerah Sombok, Kunti, Simolawang Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah warga sekitar gereja Sencaki melihat gereja kami Tuhan menjadi gereja yang menjadi garam dan terang dan menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Dan biarlah seluruh warga tahu bahwa akan terjadi hujan pertobatan di sekitar gereja Sencaki Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan di gereja kami Sencaki. Tuhan berkati setiap program gereja kami Tuhan, dari ibadah lawatan keluarga, ibadah Super Wave Youth, dan juga ibadah setiap hari Minggu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang berkati, Engkau sendiri yang sertai, Engkau berikan kuasa urapan-Mu dalam setiap acara dan program gereja kami Tuhan. Engkau akan berkati dengan berikan kelancaran dan menjadi berkat bagi jemaat-jemaat kami.
Tuhan, kami berdoa bagi pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pelayan-pelayan-Mu Tuhan semakin taat menjaga hidup kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan ajar kami terus Tuhan untuk hidup dan berjalan serta bergantung kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi seluruh jemaat Sencaki Tuhan, biarlah kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan, jemaat Sencaki dan kami semua yang tergabung dalam doa malam Tuhan, menjadi jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan biarlah kami selalu suka untuk menuruti segala ajaran dan perintah-Mu Tuhan, melekatkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Ibu Gembala, bagi Billion, bagi seluruh keluarga besar pastori Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih karunia dan anugerah menyertai Bapak Ibu Gembala dan seluruh keluarga besar pastori Tuhan. Tuhan, berkatilah kesehatannya, berkati kesehatan Bapak Ibu Gembala dan keluarganya Tuhan. Berkati segala hal yang dikerjakan Tuhan, berkati pelayanan Bapak Ibu Gembala Tuhan. Biarlah Tuhan Kau limpahkan hikmat marifat yang daripadamu Tuhan. Kuasa urapan Tuhan lebih-lebih lagi Engkau tambahkan Tuhan. Biarlah lewat Bapak Ibu Gembala Tuhan banyak Tuhan jiwa-jiwa dimenangkan. Semua untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Bapak, kami bersyukur untuk malam yang Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan dari setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir di ibadah doa malam ini maupun yang belum bisa hadir. Kami akan percaya Tuhan akan menjawab setiap pergumulan daripada jemaat-Mu ini Tuhan, seturut rencana dan waktu kehendak Tuhan yang terbaik. Tidak menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh Tuhan. Kami akan percaya Tuhan pasti jamah, pulihkan, sembuhkan Tuhan dengan anggota tubuh yang baru. Engkau adalah Adonai Rapa, Allah penyembuh kami. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk bangsa kami Indonesia tercinta. Kami akan percaya lawatan-Mu ada bagi negara kami Tuhan. Kau yang menjamah pemimpin kami Tuhan, Pak Presiden Prabowo, Pak Gibran dan beserta semua jajarannya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kau yang melawat Indonesia Tuhan, menjadikan negara kami Tuhan negara yang diberkati Tuhan. Kami juga menyerahkan, tak lupa kota kami Surabaya Tuhan, di mana kami bertinggal Tuhan. Kau jamah lindungi Tuhan kota Surabaya Tuhan, pagari Tuhan kota Surabaya Tuhan, berikan keamanan, kesejahteraan Tuhan. Berkati juga pemimpin baru yang telah dilantik Tuhan dapat menjalankan semua tugas tanggung jawabnya dengan baik. Inilah seluruh doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar malam hari ini. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Hamba-Mu berdoa malam hari ini ya Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu yang sudah tidak menyisakan waktu namun memberi waktu untuk datang berdoa. Engkau yang memberkati mulai dari Pak Ezekia, Ibu Bernika dan Saudari Hana. Tuhan memberkati keluarga-Mu yang melayani-Mu ya Bapak. Tuhan juga memberkati Saudara Asper yang ada di Manado. Tuhan memberkati Ibu Belinda dan Pak Kris. Tuhan juga yang memberkati Saudara Christian, memberkati juga kedua orang tuanya. Tuhan memberkati Saudara Filmon dalam persiapan pernikahannya. Engkau juga yang memberkati Grace Angela yang ada di Kalimantan. Tuhan juga yang memberkati Saudara Wanto dan Saudara Jeffrey. Kami percaya Tuhan, kami semua yang sudah memberikan waktu kami untuk beribadah pada malam hari ini, yang sudah berdoa memuji menyembah Tuhan malam hari ini, kami percaya Tuhan, kiranya berkat Tuhan yang tidak henti-hentinya terus mengalir dalam kehidupan kami, terutama bagi kami berkat kesehatan, panjang umur, keberhasilan, bahkan keberuntungan dalam apa saja yang kami kerjakan. Kami percaya itu menjadi bagian kami, karena Engkau berkata bahwa kebajikan dan kemurahan itu saja yang akan mengikuti kami hari demi hari. Kami akan melihat bahwasannya setiap hari kami akan melihat kebaikan Tuhan yang selalu baru, yang akan senantiasa memahkotai setiap langkah-langkah yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat. Kiranya Engkau membangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Kami boleh siap
bekerja dan melayani Tuhan, apa saja yang Tuhan percayakan untuk kami. Berkati Pak Gembala, berkati juga anak Bilion dalam kesehatan dan penyertaan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, kita akan terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita sekalian mulai hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita semua diangkat dalam kemuliaannya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Selamat Tuhan malam. Yesus memberkati. Selamat malam. Tuhan berkati semuanya, selamat malam.